Jika Keraton Surakarta sudah menghentikan pertarungan antara manusia melawan harimau di alun-alun utara pada tahun 1930, pemerintahan Orde Baru di awal-awal justru menggelar pertarungan tak berperi kemanusiaan ini pada tahun 1968 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Pertarungan itu mempertemukan antara pegulat Bandot Lahardo melawan singa Afrika. Tontonan yang tak layak dilihat. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kalau dulu di Keraton Surakarta atau Kasunanan Surakarta itu pernah ada tradisi yang disebut dengan rampokan, yaitu pertarungan antara banteng melawan harimau. Namun di kemudian hari banteng itu diganti dengan napi. Jadi napi itu tubuhnya diolesi dengan kunir atau disebutnya sebagai bureh, dan itu diadu dengan macan. Macan ini bukan macan yang kenyang yang nggak mau melahap lawan, justru ini macan yang lapar sehingga mereka akan mencapik-capik tubuh para napi itu. Namun pertandingan keji atau tradisi tak berperi kemanusiaan ini sudah dihentikan pada tahun 1930 pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Ironisnya, pemerintahan Orde Baru justru menggelar duel semacam ini antara Bandot Lahardo melawan singa Afrika. Pertunjukan itu diberi nama Bandot Lahardo Show, digelar pada 1 September tahun 1968. Awalnya direncanakan 25 Agustus 1968, tapi entah alasannya apa pertandingan itu ditunda sampai pada Minggu 1 September tahun 1968. Masyarakat yang haus hiburan berbondong-bondong menonton pertandingan tersebut. Ya maklum aja ya, saat itu kan bangsa Indonesia baru saja menghadapi gejolak politik yang sangat mengerikan, yaitu G30S. Saya sendiri juga tidak tahu karena pertandingan itu digelar sebelum saya lahir, dan saya hanya membaca dari beberapa referensi termasuk dari videonya Reuters dan juga beberapa laporan majalah koran Belanda maupun majalah Tempo. Majalah Tempo sudah sempat memuat laporan itu, bukan laporan pertandingannya tapi pasca pertandingan. Jadi tahun 72 Tempo membuat laporan yang menulis tentang perasaan Bandot Lahardo setelah pertarungan tersebut. Panitia penyelenggara ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Panitianya adalah Kodam 5 Jaya. Jadi yang menyelenggarakan tentara. Jadi pertandingan resmi yang nonton bukan puluhan ribu lagi, tapi diperkirakan 100.000 orang datang berbondong-bondong ke Stadion Utama Senayan. Sekarang namanya menjadi Gelora Bung Karno ya. Dulu zaman Orde Baru namanya masih Stadion Utama Senayan. Bukan hanya rakyat jelata yang nonton, ada pejabat yang nonton, yaitu Menteri Luar Negeri kala itu, yaitu Adam Malik, yang kemudian hari menjadi Wakil Presiden, serta Ketua DPR itu DPR gotong royong pada masa awal-awal pemerintahan Orde Baru. Ketuanya waktu itu Ahmad Saiku. Sebelum pertandingan digelar, koran-koran dan media sudah mempromosikan acara tersebut. Bahkan singa dan Bandot Lahardo sudah diarak keliling Jakarta. Jadi memang masyarakat sudah menanti-nanti pertandingan tersebut. Promosi itu juga dilakukan oleh media massa. Koran Duta Masyarakat edisi 21 Agustus tahun 1968 sudah menulis secara bombastis laga tersebut, pertarungan mematikan ini. Mereka mengatakan Samson di abad ke-20, manusia
yang akan melawan binatang-binatang buas yang terdiri dari harimau, singa, dan banteng adalah seorang pemuda berbadan tegap bernama Bandot Lahardo. Sebuah iklan yang bombastis untuk saat itu. Di saat orang butuh hiburan, iklan bombastis yang menyelenggarakan resmi pemerintah, semuanya jadi hasrat orang untuk menonton sangat tinggi. Siapa sih sebenarnya Bandot Lahardo, gladiator yang akan mencapik-capik singa itu? Bandot Lahardo adalah pria kelahiran Jakarta bernama lengkap Hang Lahardo. Bandot ini hanya sebutan yang menunjukkan jantan kejantanan. Ia lahir tahun 1934. Pernah menjadi juara gulat pada tahun 1963. Ia memulai karir di dunia film. Pertama kali ia main di film dokumenter Peristiwa Cikini itu tahun 1958. Terus dia main di beberapa sejumlah film ya, kayak Minah Gadis Dusun itu tahun 1966, Latando di Toraja, terus film Banteng Betawi ini sekitar tahun 71. Ada juga sisa-sisa Laskar Panjang, tapi film ini sudah main setelah dia terlibat di pertarungan yang tadi ya, pertarungan melawan singa tadi. Jadi film yang dibuat sebelum pertarungan itu hanya Peristiwa Cikini dan Minah Gadis Dusun karena tahun 66 dan 58. Saat duel itu digelar, usia Bandot Lahardo 34 tahun. Tubuhnya ideal ya, tingginya 172 cm dan beratnya 90 kg. Ideal untuk seorang petarung. Sebelum bertarung ini, Lahardo sudah terbiasa menangkap binatang buas dengan tangan kosong. Dalam pengalamannya berburu, ia mengaku pernah menangkap dan membunuh 4 ekor harimau dengan tangan kosong. Selain juara gulat, dia juga memiliki fisik yang memang mumpuni. Ia bisa menghancurkan 20 batu bata dan 30 genteng pres dengan pukulan tangan kosong. Kepalanya ini dikabarkan tahan terhadap pukulan atau gebukan papan maupun batu bata dan bisa memecahkan kelapa. Jadi kepala memecahkan kelapa. Anda bisa nggak kalau saya enggak lah. Dan giginya ini sanggup untuk menahan tarikan motor Harley Davidson atau truk ukuran 12 ton. Lahardo memang menyandang reputasi mentereng sebagai seorang gladiator. Sementara lawannya selain singa Afrika juga ada banteng yang berusia 2,5 tahun dengan berat bobotnya 300 kg. Sejak 23 Agustus tahun 1968, binatang buas dan Lahardo sudah diarak keliling Jakarta. Hal ini untuk menarik minat penonton menyaksikan acara akbar tersebut. Maka pada Minggu 1 September tahun 1968, ketika duel akan digelar, stadion sudah dipadati oleh penonton. Media menyebut sekitar 100.000 penonton, masih ada yang mengatakan 150.000, tapi yang lebih masuk akal adalah 100.000. Selain rakyat jelata, seperti yang tadi saya katakan, ada juga pejabat yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Ketua DPR GR Ahmad Saiku. Untuk menambah suasana mencekam,
Di pinggir lapangan disediakan juga panser-panser dan truk pemadam kebakaran untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Suasana demikian ini membuat seolah-olah ini menjadi duel paling akbar di Indonesia. Duel maut antara manusia melawan singa. Lahardo masuk ke gelanggang. Ia bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana hitam. Kepalanya juga mengenakan ikat kepala hitam. Suasana agak mencekam karena arena pertarungan ini dikelilingi oleh pagar besi serba hitam. Penonton bersorak menyambut kedatangan Lahardo. Dan juga ketika singa memasuki ke arena, penonton juga histeris. Lahardo mulai mengambil posisi berhadap-hadapan dengan singa. Tangannya mengepal ke belakang, tanda menantang sang raja hutan. Tapi singa itu tampak diam saja. Penonton sudah mulai histeris, makin menunggu singa menerjang tubuh Lahardo dan mencapik-capik tubuhnya. Namun, penonton mulai kecewa. Singa hanya berjalan memutari kalangan arena, memutari setengah arena. Setiap kali Lahardo berusaha memprovokasi dengan gerakan-gerakan yang mengganggu, singa itu justru malah menghindar, justru malah berjalan menjauh dari Lahardo. Beberapa petugas mencoba memprovokasi singa itu dari luar kerangkeng, tapi singa tetap tidak mau berhadapan dengan Lahardo. Entah apa sebabnya. Padahal penonton sudah ikut memprovokasi. Mereka ada yang berteriak, pegang pantatnya, cekek lehernya, dan bentuk provokasi-provokasi lainnya agar Lahardo segera menyerang terlebih dahulu. Tetapi provokasi itu tak berhasil membuat singa marah ataupun Lahardo menerjang terlebih dahulu. Lahardo lebih memilih menunggu, tidak mau menyerang lebih dulu. Sementara singanya tidak mau menyerang meskipun diprovokasi terus. Melihat aksi raja hutan yang tidak mau terprovokasi, harian dari Belanda Algemeen Dagblad menulis bahwa jangan-jangan singa itu sudah mengetahui reputasi dari bandot yang mampu membunuh macan dan kerbau dengan tangan kosong. Singa itu menggeram sesuatu dan menunggu pria itu. Raja binatang mungkin pernah mendengar tentang eksploitasi Lahardo yang baru-baru ini membunuh seekor harimau dan seekor kerbau dengan tangan kosong. Tulis harian tersebut Algemeen Dagblad. Koran Belanda lainnya, Het Volk, juga menulis hewan itu sedang tidak mood dan menghindari pria itu, meskipun ada peluit dari tribun. Hingga 90 menit berlalu, pertarungan seru yang dijanjikan tak pernah terjadi. Tak ada pertarungan berdarah antara bandot Lahardo melawan singa. Penonton meninggalkan stadion dengan rasa kecewa. 100.000 penonton sangat kecewa. Karena kekecewaan itu, para penonton telah menjadi gelisah dan bersorak-sorak yang tidak bisa dikendalikan oleh panitia bandot Lahardoso Yayasan Kertajaya. Tulis koran harian kami, edisi 3 September tahun 1968. Penonton menduga singa itu telah diberi makan sampai kenyang sebelum bertarung, sehingga tidak ada nafsu, tidak ada keinginan untuk menerkam lawannya, sebagaimana biasanya hewan buas. Karena tak bisa menumpahkan kemarahan pada singa, maka bandot Lahardo yang menjadi bulan-bulanan publik. Mereka merasa dikibuli
mereka merasa dikibuli lantaran Lahardo tidak sanggup membuat singa menjadi galak, lantas menerkamnya. Inilah pertunjukan yang paling mengecewakan saya, kata seorang penonton yang memboyong seluruh anggota keluarganya. Dikutip dari Harian Duta Masyarakat edisi 3 September tahun 1968. Tapi saya sedikit terhibur dapat melihat dari dekat panser-panser yang banyak diparkir di sini, lanjut sang penonton. Penonton begitu kecewa sampai ada yang berinisiatif untuk menggugat pertunjukan Bandot Lahardoso. Pertunjukan ini dianggap sebagai kebohongan publik, khususnya bagi mereka yang telah membeli tiket pertunjukan merasa tertipu dengan penampilan singa loyo. Salah satunya adalah penonton perempuan bernama Aminah yang menulis surat pembaca untuk menggugat pertunjukan Bandot Lahardo secara hukum. Sayang sekali, pertunjukannya tidak sesuai dengan propagandanya. Saya merasa ditipu mentah-mentah. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Redaksi, apakah ada pasal-pasal dalam KUHP kita yang memungkinkan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertunjukan ini dapat dituntut ke muka pengadilan? Tulis Aminah dalam surat pembaca yang dimuat pada Harian Nusantara edisi 4 September tahun 1968. Barangkali sudah dituliskan bahwa saya tidak mungkin bertemu dengan singa itu, lanjut Lahardo. Andai pertarungan itu terjadi dan ada korban jiwa, entah singanya atau Bandot Lahardo, sang gladiator, Indonesia akan menjadi bahan cemoohan dunia. Pertarungan tak manusiawi seperti ini mestinya tak digelar dengan alasan apapun. Tapi seandainya ini hanya andai-andai ya, kalau yang diduelkan tadi adalah para koruptor, bagaimana menurut teman-teman? Memang keji sih usul ini, tapi bukankah koruptor juga keji karena sudah menilep uang rakyat dan dipakai untuk kepentingan mereka sendiri? Bagaimana? Setuju atau enggak? Kalau setuju, tulis di kolom komentar ya. Tidak pun boleh berkomentar, tapi berikan alasannya. Ya namanya juga ada ya, nggak usah terlalu serius-serius amat ya. Oke deh, sampai jumpa pada episode berikutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.